Pernahkah Anda berpikir bahwa inspirasi terbesar itu kadang-kadang datang bukan dari sesuatu yang utuh dan sempurna, tapi justru dari sesuatu yang udah hancur berkeping-keping? Coba bayangkan suasana ini ya. Sebuah studio seni, berantakan, cahaya sore yang temaram masuk dari sela-sela atap yang berdebu. Di luar, rintik hujan mulai turun, suaranya melankolis banget. Dan di tengah semua itu, ada keheningan yang pekat. Keheningan yang lahir dari kebuntuan kreatif. Nah, disinilah kita ketemu sama Hana. Dia ini seorang pelukis yang luar biasa berbakat. Tapi, percikan seninya itu udah padam. Udah setahun penuh loh sejak dia dapat kritik yang super pedas, tangannya seolah lumpuh. Nggak bisa lagi menyentuh kuas. Perasaan ini kayaknya banyak dari kita yang pernah ngalamin ya kan? Kanvas putih yang tadinya simbol kesempatan tanpa batas, sekarang malah jadi cermin raksasa yang memantulkan ketakutannya akan kegagalan. Kadang, rasa takut buat memulai itu jauh lebih menakutkan daripada kegagalan itu sendiri. Sampai akhirnya Hana ada di titik paling rendah. Dia mutusin buat melakukan satu hal terakhir. Dia mau beres-beres studionya, semacam ucapan selamat tinggal buat dunianya sebagai seniman. Dia udah siap buat nyerah total. Dan di tengah kesunyian itu, tiba-tiba, prek! Suara keramik pecah yang nyaring banget. Buat Hana, suara itu kayak jadi penutup. Satu lagi hal indah di hidupnya sekarang hancur. Waktu Hana duduk termenung di lantai, di antara serpihan-serpihan pot kesayangannya, ada sesuatu yang aneh terjadi. Bukannya makin putus asa, sebuah ingatan tiba-tiba muncul di benaknya. Ingatan tentang sebuah seni kuno dari Jepang. Oke, mari kita bahas ini sebentar. Kintsugi. Ini bukan sekedar nambal barang rusak loh. Ini sebuah filosofi, sebuah cara pandang yang mengajarkan kita bahwa kerusakan dan perbaikan itu adalah bagian dari perjalanan, bagian dari sejarah, bukan aib yang harus ditutup-tutupi. Coba deh lihat perbedaannya. Pola pikir kita pada umumnya kan, kalau ada yang retak, sembunyikan. Kalau ada cacat, itu memalukan. Tapi kintsugi justru sebaliknya. Retakannya ditonjolkan, diubah jadi urat-urat emas yang indah. Cacat itu jadi cerita. Wah, ini pergeseran paradigma yang luar biasa kan? Dan saat itulah, klik. Hana dapat pencerahan. Hidupnya, sama kayak pot itu, ternyata nggak hancur. Retakan-retakan dalam dirinya, itu bukanlah akhir. Justru, itu bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang jauh lebih unik dan, ya, lebih indah. Momen itu mengubah segalanya. Nah, ini pertanyaan buat kita semua nih. Coba renungkan sejenak. Apa yang bakal kita lakukan? Apa yang berani kita coba? Kalau kita nggak lagi dihantui sama rasa takut berbuat salah atau takut nggak sempurna. Dengan energi baru yang membuncah, Hana menghampiri kanvasnya lagi. Tanpa ragu sedikit pun, dia ambil cat biru tua. Dan dia lempar ke kanvas. Suara plak itu bukan cuma suara cat, tapi itu suara pembebasan. Dia nggak pakai kuas lagi. Dia pakai tangannya sendiri, merasakan langsung cat di jemarinya. Dia lukis semua kegelapan dan rasa takutnya. Lalu, di atas lapisan gelap itu, dia tumpuk dengan warna-warna yang cerah dan penuh harapan, kuning, merah. Setiap goresannya jadi terapi. Lukisan yang akhirnya jadi, secara teknis, mungkin jauh dari kata sempurna. Kelihatan berantakan, kacau balau. Tapi, lukisan itu jujur, penuh tenaga. Dan lukisan itu jadi cerminan perjalanannya. Keindahannya justru datang dari bekas-bekas luka yang terpampang nyata di sana. Jadi, inti pelajarannya di sini adalah ini. Filosofi kintsugi dan kisah Hana ini ngajarin kita buat melihat lagi kerusakan dalam hidup kita. Itu semua bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kita pernah berjuang. Kita bertahan, kita belajar, dan kita tumbuh jadi lebih kuat. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda. Coba pikirkan, kegagalan, patah hati, atau kesalahan apa di masa lalu Anda yang kalau kita lihat pakai kacamata kintsugi, sebenarnya bisa jadi bagian yang paling indah dan paling kuat dari diri Anda sekarang.